Super Bowl. Bagi Amerika, ini bukan sekadar pertandingan olahraga. Ini hari raya nasional tidak resmi. Puluhan juta orang menonton di waktu yang sama. Perusahaan menghabiskan miliaran dolar untuk iklan 30 detik. Dan panggungnya selalu menjadi simbol kejayaan budaya Amerika. Biasanya yang dibicarakan adalah touchdown terakhir atau siapa juara NFL tahun ini. Tapi pada Februari 2026, yang menjadi sorotan justru bukan pemain ataupun pelatih. Di tengah gemerlap lampu Las Vegas, tiba-tiba sebuah gedung berubah menjadi layar raksasa. Sebuah video satir muncul, berjudul Pedo Bowl. Tampilannya seperti papan skor NFL, lengkap dengan ranking dan statistik. Namun, yang ditampilkan bukan atlet, melainkan tokoh-tokoh elit dunia. Dan di posisi nomor 1 muncul nama seorang mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Seorang Presiden Amerika tidak diserang oleh lawan politiknya, melainkan dipermalukan di panggung hiburan negaranya sendiri, di malam paling bergengsi yang ditonton seluruh dunia. Beberapa jam sebelum Super Bowl dimulai, Amerika sebenarnya sudah lebih dulu gaduh. Di jalanan Las Vegas, malam itu orang-orang yang berjalan di Las Vegas Strip tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Salah satu gedung besar berubah menjadi layar raksasa. Awalnya terlihat seperti hiburan biasa. Grafisnya mirip siaran NFL. Ada animasi dan tampilan papan peringkat pemain. Namun beberapa detik kemudian, orang mulai sadar. Yang muncul bukan nama atlet. Yang muncul justru nama tokoh dunia. Judulnya Pedo Bowl. Video itu menampilkan sebuah leaderboard bernama Epstein File Leader. Isinya daftar figur publik yang paling sering disebut dalam dokumen kasus Jeffrey Epstein yang baru saja dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada Januari 2026. Jumlahnya lebih dari 3 juta halaman. Satu persatu nama muncul: Bill Gates, Bill Clinton, Prince Andrew, Steve Bannon, dan di peringkat pertama, Donald Trump. Di video tersebut, Trump ditampilkan memiliki sekitar 5.300 penyebutan di dokumen. Namun, pakar strategi Partai Demokrat, John Cooper, mengatakan jika sebelumnya nama Trump muncul lebih dari 38.000 kali. Aksi ini diketahui dibuat oleh kolektif seniman anonim bernama @VJ_Bombs, dan waktunya jelas disengaja, tepat menjelang Super Bowl, acara yang ditonton puluhan juta orang Amerika. Dalam hitungan jam, rekamannya menyebar ke X, TikTok, sampai media internasional. Reaksi publik langsung pecah dua. Ada yang menyebut ini kritik sosial, ada yang menganggapnya penghinaan publik. Namun dampak sebenarnya jauh lebih besar. Untuk pertama kalinya, sebelum pertandingan, bahkan dimulai, perhatian Amerika bukan ke football, melainkan ke presiden mereka sendiri. Super Bowl sebelum kick-off, tapi citra Trump sudah lebih dulu dipermalukan. Kalau proyeksi di Las Vegas tadi masih terasa seperti sindiran, apa yang terjadi di stadion justru jauh lebih terbuka. Super Bowl biasanya tempat semua konflik dihentikan sementara. Olahraga menyatukan penonton, apapun pilihan politiknya. Namun Super Bowl LX justru terasa berbeda. Pengisi halftime show tahun ini adalah Bad Bunny, artis Puerto Rico dengan pengaruh global sangat besar. Ia tampil membawakan lagu-lagu sebagian besar dalam bahasa Spanyol. Panggungnya dipenuhi simbol budaya Amerika Latin. Ada desain ladang tebu Karibia, pasar tradisional, hingga penutup yang menampilkan peta negara-negara di benua Amerika dan diakhiri dengan Puerto Rico, tanah kelahirannya. Di tengah penampilannya, Bad Bunny menyampaikan pesan sederhana. Ia tidak pernah berhenti percaya pada dirinya sendiri, dan semua orang juga harus percaya pada dirinya. Bagi sebagian penonton, ini hanya hiburan, namun bagi pendukung Trump, pesan itu punya makna politik. Bad Bunny memang sudah lama mengkritik kebijakan Trump, terutama soal imigrasi dari Puerto Rico.
Jadi ketika panggung terbesar di Amerika diisi budaya Latin dan bahasa Spanyol, banyak yang melihatnya sebagai simbol perubahan Amerika itu sendiri. Dan kontroversi belum berhenti. Sebelum pertandingan, band punk legendaris Green Day tampil di acara pembuka. Dalam penampilannya, ia membawakan lagu-lagu terkenalnya termasuk Good Riddance dan American Idiot. Meskipun di siaran resmi mereka tidak menyebut Trump secara langsung, namun banyak yang beranggapan bahwa lagu itu ditunjukkan pada Trump. Dalam sehari sebelumnya di sebuah pesta pra-Super Bowl di San Francisco, vokalis Billie Joe Armstrong berbicara sangat terang-terangan. Ia mengirim pesan langsung ke agen ICE, Badan Imigrasi Amerika, agar meninggalkan pekerjaannya. Lalu ia menyebut beberapa tokoh politik termasuk Donald Trump. Quit your shitty ass job. Quit that shitty job you have. Because when this is over, and it will be over at some point in time, Kristi Noem, Stephen Miller, J.D. Vance, Donald Trump, they're gonna drop you like a bad fucking apple. Ya, Armstrong mengatakan ketika semua ini berakhir, para pemimpin itu akan meninggalkan mereka begitu saja. Bahkan dalam salah satu penampilannya, ia sempat mengubah lirik lagu menjadi sindiran tentang Epstein Island. Artinya, isu yang muncul di Las Vegas kini masuk ke panggung musik. Jadi, dalam satu akhir pekan yang sama, Trump menghadapi dua hal sekaligus. Di luar stadion, ia disindir lewat proyeksi raksasa. Di dalam stadion, budaya pop dan musisi terbuka menentang kebijakannya. Super Bowl yang biasanya netral berubah menjadi arena pesan politik. Dan kali ini, Trump bukan pengisi panggungnya, dia menjadi targetnya. Semua kejadian itu akhirnya mendapatkan respon langsung dari Donald Trump. Beberapa saat setelah halftime show, Trump menulis posting panjang The Truth yang isinya sangat keras. Ia menyebut penampilan Super Bowl sebagai salah satu yang terburuk sepanjang sejarah. Ia juga mengatakan acara itu adalah tamparan bagi negara kita. Menurutnya, pertunjukan tersebut tidak mencerminkan kehebatan Amerika. Tidak inspiratif, tidak kreatif, bahkan ia menilai tarian di dalamnya tidak pantas ditonton anak-anak. Trump juga menyindir media mengatakan, fake news media pasti akan memujinya karena tidak memahami dunia nyata. Tidak lama kemudian, dalam wawancara di Oval Office dengan New York Post, Trump mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ia memutuskan tidak akan datang ke Super Bowl 2026. Padahal tahun sebelumnya ia hadir langsung di stadion. Ia bahkan sering menyebut dirinya punya hubungan baik dengan penggemar NFL. Kali ini ia berkata, I'm anti them, terrible choice. All it does is show hatred. Tapi yang dikatakan Trump tidak sejalan dengan kebanyakan warganya. Dalam berbagai komentar di postingan Fox News, banyak yang mengatakan jika penampilan Bad Bunny ikonik, lagu God Bless America, dan bendera Amerika memimpin jalannya acara, Bad Bunny tampil luar biasa. Sebelumnya, Trump adalah figur dominan yang selalu menguasai panggung media. Namun dalam akhir pekan Super Bowl ini, justru ia terlihat bereaksi terhadap peristiwa, benar-benar dipermalukan. Saat Amerika sibuk berdebat soal artis, budaya, dan Trump, peringatan justru datang dari arah yang tidak terduga. CEO Tesla dan SpaceX itu muncul dalam sebuah wawancara panjang bersama podcaster Dorcas Patel. Dan pernyataannya, ia mengatakan, tanpa terobosan besar dari kecerdasan buatan dan robotika atau AI, Amerika 1000% akan bangkrut sebagai negara. Menurut Musk, masalah terbesar Amerika saat ini bukan perang, bukan China, dan bukan imigrasi, melainkan hutang. Fortune Data dari Freakle Data
Utang nasional Amerika kini sekitar 38,5 triliun dolar. Dan yang lebih mengkhawatirkan, pembayaran bunganya saja sudah mendekati 1 triliun dolar per tahun. Artinya Amerika mengeluarkan lebih banyak uang hanya untuk membayar bunga utang daripada sebagian pengeluaran strategisnya sendiri, bahkan sempat melampaui anggaran militer. Marx menjelaskan tanpa lonjakan produktivitas yang sangat besar, ekonomi tidak akan mampu mengejar laju pertumbuhan hutang. Dan menurutnya hanya ada satu cara, AI dan robotika harus meningkatkan produksi barang dan jasa secara drastis. Jika tidak, ia mengatakan Amerika akan gagal sebagai negara, bukan karena kalah perang, melainkan karena sistem fiskalnya sendiri tidak berkelanjutan. Beberapa lembaga fiskal di Amerika juga sudah memperingatkan hal serupa, bahwa tanpa perubahan arah kebijakan, suatu bentuk krisis hampir tidak bisa dihindari. Di titik ini kontrasnya terlihat jelas. Di satu sisi negara sedang ribut soal panggung hiburan dan konflik budaya. Di sisi lain seorang pengusaha teknologi memperingatkan kemungkinan keruntuhan ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Dan mungkin inilah bagian yang paling mengkhawatirkan. Akhirnya, Super Bowl 2026 tidak hanya memperlihatkan pertandingan olahraga, ia memperlihatkan kondisi Amerika. Seorang presiden diperdebatkan di panggung budaya pop. Masyarakat terbelah soal identitas, dan di saat yang sama muncul peringatan bahwa fondasi ekonominya sendiri sedang rapuh. Kekuasaan Trump kini dalam gunjangan. Dan apakah sistem yang selama ini menopang Amerika masih cukup kuat untuk bertahan di era baru?